Pernahkah kamu mencium aroma seblak yang terlalu harum untuk makanan biasa? Pernahkah kamu makan di warung yang tidak pernah sepi? Meski warung lain di sebelahnya tutup semua? Di tengah gerimis malam dan kabut Bogor yang pekat, terdengar suara tangisan, tapi bukan dari dapur, melainkan dari balik tembok warung itu. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Di sebuah gang sempit di daerah Bogor Timur, berdirilah sebuah warung kecil bernama Seblak Mbak Sri. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Meja plastik, bangku kayu reot, dan kipas angin tua yang hanya mutar kadang-kadang. Tapi ada satu hal yang membuat orang tak henti datang. Sebelaknya bikin ketagihan gila-gilaan. Warung itu selalu ramai. Pagi, siang, bahkan jam 2 dini hari. Anehnya, tak ada yang pernah lihat Mbak Sri belanja bahan, tak ada pula pemasok yang datang. Tapi bahan selalu segar. Dan kuahnya, pedasnya seperti membakar sampai ke mimpi. Adalah Neta, seorang mahasiswi jurnalistik semester akhir, yang datang ke warung itu untuk sekadar mencicipi. Awalnya hanya karena lapar sepulang liputan. Tapi sejak suapan pertama, Neta seperti tersihir. Dia jadi sering balik lagi. Bahkan dalam seminggu, bisa 3 kali sehari makan di sana. Namun pada kunjungan keempatnya, Neta melihat sesuatu yang aneh. Seorang bocah kecil tiba-tiba muntah darah setelah makan. Mbak Sri hanya menyuruhnya pulang tanpa ekspresi. Anehnya, keesokan harinya bocah itu datang lagi, dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia lapar lagi Mbak, katanya pelan. Neta mulai curiga. Neta yang punya rasa penasaran tinggi, mencoba mengendap malam-malam ke belakang warung. Ia membawa perekam suara dan kamera kecil, tapi saat melintasi dapur, langkahnya terhenti. Ada pintu kecil tersembunyi di balik rak bumbu. Dari celah pintu, terdengar suara orang mengaji terbalik. Dan di dinding yang penuh jelaga, Neta melihat sesuatu. Tulisan merah dengan darah segar. Jangan masuk! Tapi saat Neta berbalik hendak lari, suara Mbak Sri terdengar dari belakang. Kamu sudah terlalu dalam, Nduk. Kamu harus makan seblak 1 kali lagi sebelum kamu pergi. Neta berdiri membeku. Nafasnya tercekik, bukan karena takut, tapi karena bau amis dari balik pintu kecil itu semakin menusuk. Seolah bukan dapur, melainkan kamar mayat. Mbak Sri melangkah pelan, sendok kayu di tangan kanannya seperti tongkat kematian. Makan lagi, Nduk, bisiknya. Kalau tidak, nanti kamu terus kepikiran. Seblak itu bukan sekadar makanan. Neta mencoba bersikap tenang. Saya udah kenyang, Mbak. Saya cuma penasaran. Suaranya bergetar. Mbak Sri menatapnya dalam-dalam. Matanya seperti cekungan kosong. Semua orang yang penasaran di sini nggak pernah pulang dalam keadaan yang sama. Di luar warung, malam masih gerimis. Pelanggan tetap ramai. Mereka mengunyah seperti kesurupan. Bahkan ada yang menangis sambil makan tanpa sadar. Neta pura-pura pamit ke toilet belakang, tapi saat melewati dapur lagi, dia cepat-cepat membuka ponselnya dan menyalakan kamera, mengarah ke pintu kecil tadi. Namun, saat pintu itu terbuka sendiri perlahan, kamera mati mendadak. Layar hitam. Suara rekaman pecah dengan suara tawa perempuan dan ratapan anak-anak. Neta mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya gelap, tapi ada bau busuk, campuran dupa terbakar dan daging busuk. Lalu ia melihatnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kuali besar. Di dalamnya kuah seblak merah menyala, mendidih tanpa api. Dan di tepinya ada potongan tubuh manusia, jari-jari, potongan rambut, bahkan mata yang masih terbuka. Neta menutup mulutnya, menahan muntah.
Itu bahan rahasia kami. Suara laki-laki berat terdengar dari balik tirai gelap. Neta membalikkan badan. Dari balik tirai muncul seorang pria tua bertelanjang dada, kulitnya penuh tato aksara Jawa kuno, matanya buta, tapi bibirnya menyeringai. Kami beri makan setan. Kamu, cucu wartawan, datang bawa kamera? Sudah saatnya kamu ikut memberi tumbal. Neta berlari sekuat tenaga. Tapi lorong itu tak berujung. Ia terus lari, tapi suara tawa Mbak Sri dan lelaki tua itu terus mengikuti. Satu mangkok lagi, Nduk. Satu mangkok terakhir. Dan saat ia berhasil keluar ke jalan, warung itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong penuh ilalang. Neta berdiri mematung, nafasnya memburu. Di hadapannya hanya ada lapangan ilalang, lembab dan penuh kabut. Tidak ada warung, tidak ada pelanggan, tidak ada Mbak Sri. Tadi, aku makan di sini, aku masuk ke dapur itu, aku lihat semuanya. Gumamnya panik. Ia mencoba membuka peta digital. Titik lokasi menunjukkan warung seblak Mbak Sri permanently closed. Tapi baru saja, setengah jam lalu, ia rekam warung itu penuh orang. Tangannya gemetar saat membuka galeri. Video terakhir yang ia ambil rusak. Layar ponsel hanya menampilkan noise merah dan rekam suara terdistorsi. Susu. Neta pulang ke kosan dalam keadaan kalut. Ia muntah berkali-kali. Tapi yang lebih mengerikan adalah rasa seblak itu masih terasa di lidahnya. Bahkan makin enak. Pedasnya tidak hilang, justru menyebar ke seluruh tubuh. Ia merasa tubuhnya panas, demam, dan tubuhnya mulai gatal. Saat bercermin di kamar mandi, Neta menjerit pelan. Kulit di lengannya mengelupas, dan terlihat urat berwarna hitam di bawahnya. Apa yang Mbak Sri masukkan ke dalam makanan itu? Pagi harinya, ia mencari informasi ke warga sekitar. Tapi tak satu pun tahu soal warung seblak di gang itu. Bahkan tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan berkata, "Sejak dulu tanah itu kosong, Neng. Dulu katanya ada warung yang kebakaran, pemiliknya mati terbakar hidup-hidup. Tapi itu udah hampir 15 tahun lalu." "Pemiliknya namanya Sri?" tanya Neta cepat. Tukang ojek mengangguk pelan. "Iya, katanya dia dukun, suka masak tengah malam, suka ambil anak kecil. Tapi udah lama orang-orang gak berani nyebut-nyebut dia lagi." Malamnya Neta mendapat mimpi aneh. Ia duduk di sebuah meja panjang. Di sekelilingnya orang-orang makan dengan rakus. Tapi wajah mereka hancur, meleleh seperti lilin. Di ujung meja Mbak Sri duduk, menyendok kuah seblak ke mangkok besar. "Makan, Nduk, atau kamu akan dimakan." Neta terbangun dengan peluh dingin. Di kakinya ada satu mangkok seblak yang masih mengepul panas, padahal ia tidak pernah memasaknya. Dan saat ia mendekat, terdengar bisikan pelan dari dalam mangkok itu. "Satu mangkok terakhir." Neta membalikkan tubuhnya menjauh dari mangkok seblak itu. Tapi aroma pedas gurihnya menyusup ke hidung, memaksa ingatannya kembali pada malam horor di warung itu. "Ini gak nyata, ini pasti mimpi," desisnya sambil menggigit bibir. Namun rasa pedas menyengat tiba-tiba muncul di lidahnya. Ia belum menyentuh apapun. Tapi sensasinya sama seperti saat makan di warung Mbak Sri. Panik, ia mengambil mangkok itu dan membuangnya ke kloset. Kuah merah menyembur, potongan kerupuk tenggelam. Tapi, dari dalam kuah muncul satu bola mata. Mata itu memandangnya balik. Siang hari berikutnya, Neta akhirnya menemui satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Salsa, teman sekelasnya yang sedang menyusun skripsi tentang mitos kuliner dan praktik pesugihan Jawa. Salsa menatapnya serius setelah mendengar ceritanya. "Aku pernah baca, ada pesugihan yang dikenal dengan sebutan warung darah. Salah satu perjanjian paling mengerikan, mereka tidak hanya memberikan tubuh, tapi juga selera." "Selera?" tanya Neta bingung. Salsa mengangguk. "Orang yang makan makanan pesugihan seperti itu, lama-lama tubuhnya akan menolak semua makanan biasa. Hanya bisa makan makanan yang terkutuk." "Terus, aku sekarang..." Salsa diam, lalu berkata pelan, "Coba makan makanan lain.
apapun. Mereka ke warung bakso. Neta mencoba suapan pertama dan langsung muntah. Lidahnya seperti terbakar. Ia mencoba minum teh manis dan itu terasa pahit seperti darah basi. Aku nggak bisa makan apapun selain seblak itu. Neta menahan tangis. Ini berarti kamu sedang dalam proses diambil. Kamu belum sepenuhnya milik mereka, tapi kamu juga belum sepenuhnya manusia. Salsa kemudian mengeluarkan foto dari risetnya. Di antara deretan artikel koran kuno, ada satu foto warung tua dan seorang perempuan berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Ini Mbak Sri?" tanya Neta gemetar. Salsa menatapnya. "Bukan, ini adiknya. Mbak Sri sudah meninggal. Yang kamu temui adalah arwahnya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang memakai tubuhnya." Malamnya Neta dikirimi foto oleh nomor tak dikenal. Isinya foto dirinya sedang makan di warung sebelah Mbak Sri. Wajahnya tersenyum, tapi di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi tanpa wajah. Dan di bawah foto itu tertulis pesan, "Kamu pelanggan tetap sekarang, Nduk. Jangan coba kabur, kami lapar." Pagi-pagi buta, Neta membakar ponselnya. Ia tak tahan lagi menerima pesan-pesan dari nomor tak dikenal. Foto-foto menyeramkan, suara-suara lirih tengah malam, bahkan sesekali panggilan video yang jika dijawab hanya menampilkan warung seblak yang berkedip-kedip seperti rekaman CCTV rusak. "Aku harus keluar dari ini semua," gumamnya gemetar. Salsa yang kini ikut tinggal sementara di kosan Neta memutuskan mencari bantuan spiritual. Mereka pergi menemui Ustadz Rahman, seorang ahli ruqyah yang dikenal menangani kasus pesugihan. Setibanya di rumah Ustadz Rahman di pinggiran kota, suasana terasa berat. Ustadz Rahman menatap Neta lama sekali, lalu menarik nafas dalam. "Kamu bukan cuma makan, kamu sudah disuapi roh kelaparan. Itu seblak bukan makanan biasa, Nak. Itu bagian dari perjanjian." "Perjanjian apa, Ustadz?" tanya Salsa penasaran. "Pesugihan warung semacam itu membuat perjanjian dengan jin kelaparan. Setiap makanan yang mereka sajikan sudah ditanamkan niat. Siapa yang makan akan jadi bagian dari pengorbanan berikutnya. Semakin enak rasanya di lidahmu, semakin besar bagian jiwamu yang diambil." Neta menunduk. "Apa aku masih bisa diselamatkan?" Ustadz Rahman menatapnya dalam. "Selama kamu belum makan mangkuk terakhir, perjanjian belum sempurna." Malam itu, mereka melakukan ruqyah. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh Neta menggigil. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Dan dari balik jendela, terdengar suara garukan, seperti kuku panjang menggores kayu. Tiba-tiba, pintu kamar menggedor keras. "Brak! Brak! Brak!" "Buka, Neta harus makan seblaknya." Suara Mbak Sri terdengar seperti makhluk yang sudah tidak bisa disebut manusia. Salsa menangis. Ustadz Rahman tetap melantunkan ayat-ayatnya. Dari balik jendela, bayangan Mbak Sri tampak berdiri. Tubuhnya hangus seperti terbakar, rambutnya menjuntai ke tanah, dan di tangannya, ia membawa satu mangkok seblak mendidih. "Ini mangkok terakhirmu, NDUK. Hanya itu caranya supaya rasa pedas itu hilang." Neta menjerit. Tubuhnya melayang, menabrak dinding. Sebuah bisikan masuk langsung ke dalam pikirannya. "Kalau kamu tolak, kamu akan kelaparan selamanya. Bahkan dagingmu sendiri akan terasa menggoda." Dan tiba-tiba, ia mencium aroma tubuh Salsa seperti seblak hangat. Neta merunduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar hebat. Matanya merah, urat-urat hitam menyembul dari leher hingga pergelangan tangan. Ia menatap Salsa yang duduk tak jauh darinya. Dalam tatapannya bukan sahabat, tapi mangsa. "Aku lapar," bisiknya. "Aroma tubuhmu seperti kerupuk basah." Salsa mundur pelan-pelan. "Neta, sadar, tolong sadar, kamu bukan mereka." Ustadz Rahman langsung melantunkan ayat ruqyah lebih keras. Tubuh Neta terhuyung, tapi suara-suara dalam kepalanya terus berbisik. "Kamu sudah milik kami, jangan kau tolak rasa itu. Salsa hanya daging, dan kamu kelaparan."
Tiba-tiba, jendela meledak. Mbak Sri menerobos masuk dalam bentuk aslinya. Tubuhnya membusuk, hitam seperti arang, dan dari lengannya menjulur tentakel asap yang melingkar ke arah Neta. "Kamu harus makan, Enduk. Kita semua sudah nungguin." Tentakel itu hampir menyentuh Neta. Tapi Ustadz Rahman menancapkan pisau kayu bertuliskan ayat Quran ke tanah. Sebuah sinar putih menyembur, mendorong sosok Mbak Sri menjauh. "Kau belum menang, Sri. Gadis ini masih punya pilihan." Neta tersungkur, menangis. Kenapa harus aku?" Ustadz Rahman menjawab lirih, "Karena kamu melihat apa yang tidak boleh dilihat. Mereka butuh saksi untuk menyebarkan kutukan itu. Mereka butuh kamu sebagai juru masak selanjutnya." Salsa membeku. "Apa maksudnya, juru masak?" Ustadz Rahman menatap mereka dengan wajah kelam. "Mereka ingin warung itu kembali, tapi mereka tak bisa hadir dalam wujud manusia. Jadi mereka butuh manusia yang bisa mereka rasuki, yang pernah menikmati nikmatnya rasa terkutuk, seperti Neta." Ketegangan makin naik. Semenjak malam itu, Neta terus dihantui rasa lapar. Tak ada yang bisa ia makan, air terasa seperti pasir, buah terasa seperti sabun, daging ayam terasa seperti bangkai. Dan setiap malam, sebongkah mangkok seblak mendidih muncul di samping tempat tidurnya. Tak peduli ia buang, hancurkan, kubur, mangkok itu selalu kembali, makan atau mati kelaparan. Sampai suatu malam, Neta menghilang dari kamar. Dan yang tersisa hanyalah mangkok kosong dan setetes darah di dalamnya. Pagi itu, Salsa terbangun dengan perasaan kosong. Ia memanggil-manggil nama Neta. Tak ada jawaban. Kamar Neta terbuka. Di dalamnya hanya ada dinding penuh coretan. "Aku sudah makan. Sekarang giliranku masak." Rasanya sangat enak. Dan di atas tempat tidur, mangkok seblak itu kosong, tapi mangkuknya berdarah. Salsa jatuh terduduk. Dia menyerah. Neta udah gak ada. Ustadz Rahman datang menyusul, membawa kitab dan seikat bunga kering. Ia menatap dinding itu muram. Belum tentu dia menyerah. Bisa jadi tubuhnya dikuasai, tapi jiwanya belum mati. Sementara itu, di dimensi lain, Neta berdiri di dapur yang tak pernah tidur. Dapur itu penuh api, wajan-wajan berbisik. Langit-langitnya gelap, tapi dari sudut ruangan, banyak sosok tanpa wajah duduk melingkar, menunggu mangkok mereka diisi. Di hadapannya Mbak Sri menuntun. "Kamu sudah milik kami, Nduk. Lihat tanganmu. Sekarang kamu bisa memasak untuk siapapun, bahkan dari rasa ketakutan mereka sendiri." Neta menatap tangannya. Ujung jarinya melepuh, kulitnya seperti batu bata terbakar. Tapi setiap gerakan sendok yang ia buat mengeluarkan aroma yang menjerat jiwa. "Aku harus lari," bisik Neta lirih dalam hati. "Aku bukan bagian dari ini." Namun suara dalam wajan besar menjawab, "Kamu adalah rasa, kamu adalah rasa lapar, kamu adalah warung berikutnya." Di dunia nyata, Salsa nekat. Bersama Ustadz Rahman, ia pergi ke lokasi tanah kosong tempat warung itu dulu berdiri. Tapi kini tanah itu berubah. Ada pondasi batu, dinding kayu baru. Bahkan ada satu spanduk merah bertuliskan, "Warung seblak Mbak Neta buka kembali." "Gila, dia balik ke sini. Dia buka warungnya sendiri," jerit Salsa. Tapi yang paling mengerikan adalah warung itu ramai. Pengunjung tertawa, makan dengan lahap. Tak satu pun sadar bahwa mereka sedang dijamu oleh makhluk yang pernah mereka kenal sebagai manusia. Dari balik jendela warung, sosok Mbak Neta menatap Salsa. Senyumnya hangat, tapi matanya kosong. Dan di dapur belakang terdengar suara, "Satu mangkok lagi, Nduk. Satu jiwa lagi, dan kita akan kenyang selamanya." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit Bogor seperti peringatan dari langit. Salsa berdiri di seberang jalan, menatap warung seblak yang kini sudah utuh berdiri. Lampunya redup kekuningan, aroma kuah menyebar ke seluruh gang. Warung itu penuh pelanggan. Mereka makan dengan lahap, sebagian bahkan menangis, tapi terus menyuap.
Aku harus masuk, harus temui Neta. Kalau dia masih ada di dalam, aku akan tarik dia keluar. Apapun taruhannya, desis Salsa sambil menyelipkan jimat pemberian Ustadz Rahman di balik bajunya. Salsa masuk. Suara lonceng kecil berbunyi saat pintu dibuka. Aroma pedas menyambut seperti kabut. Selamat datang. Suara itu lirih tapi tak asing. Neta berdiri di belakang meja kasir, mengenakan celemek merah tua yang tampak seperti berlumur darah kering. Wajahnya cantik seperti dulu, tapi matanya mati. Mau seblak level berapa, Salsa? Salsa tercekat. Aku nggak datang untuk makan. Aku datang buat bawa kamu pulang. Aku udah nggak punya rumah lain. Aku rumah bagi rasa lapar mereka. Aku juru masak abadi sekarang, jawab Neta datar. Salsa mencoba maju, tapi langkahnya tertahan. Dari bawah meja, tangan-tangan hitam muncul, menggenggam kakinya. Jangan dekat-dekat, Salsa. Mereka cemburu, bisik Neta. Kalau kamu maksa, mereka bakal minta aku pilih, kamu atau aku. Lalu pilih aku, Net. Pilih aku. Jangan biarin rasa lapar itu menelan kamu, jerit Salsa. Air mata mulai menetes dari mata Neta, tapi tangannya bergerak sendiri, menuang kuah mendidih ke dalam mangkok, melemparkan kerupuk, bakso, telur, semuanya sempurna. Aku nggak bisa, Sal. Tubuhku masih di sini, tapi jiwa aku udah tinggal setengah. Satu-satunya jalan buat nyelamatin aku. Neta menatap tajam. Kamu harus makan mangkok terakhir itu. Gantikan aku. Salsa membeku. Di hadapannya mangkok itu mengepul. Kuahnya merah bercampur hitam. Di dalamnya ada potongan kuku milik Neta. Warung mendadak sunyi. Semua pelanggan berhenti makan dan menoleh. Mata mereka kosong, lidah mereka meleleh seperti lilin panas. Ayo, Salsa, satu mangkok saja. Rasa itu akan memanggilmu dan aku bisa pergi. Kalau aku makan itu, aku akan menggantikanmu. Aku akan jadi kamu. Ya, bisik Neta. Tapi kamu akan menyelamatkanku. Salsa menatap mangkok itu. Tangannya gemetar, jemarinya menyentuh sendok. Detik demi detik berlalu seperti napas terakhir. Atau gumamnya, kita hancurkan mereka semua. Salsa mengangkat jimat dari balik bajunya dan melemparkannya ke dalam mangkok. Seketika warung berguncang. Mangkok itu mendidih liar begitu jimat dilemparkan ke dalamnya. Kuah meletup seperti lahar, meluncurkan suara jeritan, bukan dari manusia, tapi dari makhluk-makhluk lapar yang selama ini tersembunyi di balik aroma seblak. Warung berguncang hebat. Lampu padam. Semua pelanggan yang tadinya asik makan kini memegangi kepala mereka. Mata mereka terbalik. Mereka menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena kelaparan yang tak bisa lagi dipuaskan. Salsa, apa yang kamu lakukan? Neta berteriak. Tubuhnya bergetar. Sebagian wajahnya mulai retak, seperti topeng yang pecah dari dalam. Aku memilih kamu, Net. Bukan mangkok itu. Bukan kutukan ini. Tiba-tiba, dinding warung terbuka seperti mulut raksasa. Di baliknya dunia kelaparan menganga. Gelap, berisi jutaan tangan melambai, lidah menjulur, dan mata-mata yang menangis darah. Dari sana, sosok asli Mbak Sri muncul. Kini ia tak lagi menyerupai manusia. Tubuhnya adalah kumpulan organ busuk yang bergerak sendiri. Suaranya seperti puluhan orang berbicara sekaligus. Kalian pikir bisa membatalkan perjanjian? Rasa sudah tertulis, jiwa sudah dimasak. Ustadz Rahman yang datang terakhir dengan ayat-ayat terpanjang mulai membaca dengan lantang. Lantunan itu mengguncang ruang waktu di warung. Neta menjerit kesakitan. Tangannya terbakar, matanya memutih. Tapi dari celah tubuhnya, sesosok bayangan keluar, jiwanya sendiri. Terikat, luka, tapi masih hidup. Salsa, tolong aku. Kamu harus tarik aku keluar sebelum tubuh ini hancur. Tanpa pikir panjang, Salsa melompat ke arah Neta. Ia meraih jiwa sahabatnya, menariknya dari tubuh terbakar itu. Tubuh Neta roboh, hangus, tapi jiwanya mulai menyatu kembali, perlahan. Namun, tangan Salsa mulai berubah. Kulitnya mulai berwarna hitam, matanya memerah,
nafasnya berat. "Tidak, ini giliranku ya. Tidak, aku tidak mau jadi kamu." Dengan sisa tenaga, Salsa menggenggam jimat kedua yang ia sembunyikan di sepatu. Ia meremasnya dan berteriak sekuat-kuatnya, "Aku tidak akan jadi juru masak kematian." Ledakan cahaya memenuhi ruangan. Warung itu lenyap. Hanya puing-puing dan sisa tanah hangus yang tersisa. Neta terbangun di rumah sakit. Ia selamat. Ustadz Rahman ada di sana, duduk menunggu dengan tenang. "Salsa, mana Salsa?" tanya Neta, nyaris tak bersuara. Ustadz Rahman terdiam, menunduk. "Salsa menyelamatkanmu, tapi dia yang akhirnya mengambil mangkok terakhir." Beberapa minggu kemudian, di sudut kota lain, di pinggiran Jakarta, sebuah warung kecil berdiri. Di atasnya terpampang tulisan, "Seblak Salsa nikmatnya gila-gilaan." Warung itu selalu ramai, tapi tak ada yang tahu. Dapur warung itu selalu dikunci rapat. Dan dari balik tembok dapurnya, kadang terdengar bisikan, "Satu mangkok lagi." Neta duduk termenung di bangku taman, mengenakan selimut rumah sakit. Matanya kosong menatap langit senja. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya belum pulih sepenuhnya. "Salsa, kamu di mana sekarang?" Tiba-tiba, angin bertiup membawa aroma pedas yang sangat ia kenal. Aroma seblak. Namun kali ini, tidak menggugah selera, tapi membuat dadanya sesak. Dari dalam saku selimutnya, Neta menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah sendok kayu kecil, terbakar di ujungnya, dengan inisial terukir, S. Potongan adegan terakhir, di sebuah kota yang belum dikenal. Warung kecil sederhana berdiri di bawah lampu jalan redup. Ada antrean panjang, orang-orang menunduk, memegangi perut lapar mereka. Pintu warung terbuka. Dari balik tirai dapur, Salsa muncul. Tersenyum, tapi matanya bukan lagi matanya yang dulu. "Mau seblak level berapa?" Kamera perlahan menyorot ke dinding belakang dapur. Di sana tertulis dengan darah, "Rasa bukan milikmu. Rasa adalah milik kami. Sebarkan lapar." Layar gelap. Terdengar bisikan, "Mangkok selanjutnya mungkin untukmu. Tamat ya?"